Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan linguis di forum ini. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian terbaru terkait dengan proyek machine learning yang sedang dikembangkan di Tübingen, Jerman. Spesialisasi saya adalah untuk uji coba machine learning ke data bahasa Indonesia. Sharing saya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fenomena substitusi afiks dalam bahasa Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan metode penelitian yang mencakup linguistic corpus dan linear discriminative learning. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan serta rencana penelitian berikutnya. Masuk ke latar belakang penelitian mengenai fenomena substitusi afiks dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya imbuhan pembentuk verba yang sangat produktif, yaitu menasal. Contohnya ada pada kata ajar menjadi pengajar dan tari menjadi penari. Menariknya, imbuhan ini berasosiasi dengan imbuhan penasal yang merupakan pembentuk agen. Menasal dan penasal sama-sama punya 6 alomorf dan mereka berkorespondensi satu dengan yang lain. Misalnya, dari kata melukis, kita punya agen pelukis. Dari kata mencari, kita punya agen pencari. Menggambar, penggambar, dan mengecek, ada pengecek. Statistik menunjukkan bahwa nilai korelasi antara penasal dan menasal adalah 0,44 dari nilai tertinggi 1. Artinya, hampir 50% kosakata berimbuhan menasal punya imbuhan penasal sebagai agennya. Fenomena inilah yang kami definisikan sebagai substitusi afiks yang memiliki relasi paradigmatik. Menasal sebagai pembentuk verba berasosiasi dengan penasal sebagai pembentuk agen. Jadi relasi paradigmatiknya ada pada menasal yang verba, kemudian pasti akan punya agen penasal. Menariknya, menasal dan penasal punya alomorf yang bedanya hanya satu fonem, wah dan mah. Sebagai gambaran, saya ulang contoh ini. Melukis, pelukis. Mencari, pencari. Menggambar, penggambar. They are indeed systematic. Terlebih lagi, seluruh alomorf menasal dan penasal juga punya phonological rules yang sama. Hal ini membuat kami berhipotesa bahwa bisa jadi sistematisnya menasal dan penasal ini membuat pemerolehan kata untuk kedua imbuhan ini menjadi lebih mudah. Karena hanya dengan tinggal mengganti satu fonem awal, kita sudah mendapatkan kata baru dengan semantik yang berbeda. Dalam penelitian ini, kami menguji coba hipotesis dengan menggunakan imbuhan pembanding, yaitu P. Imbuhan P ini juga merupakan pembentuk agen, tapi tidak berkorelasi dengan imbuhan menasal. Jadi, penasal adalah imbuhan yang terpisah dan berdiri sendiri tanpa punya systematic form of similarity. In brief, latar belakang penelitian ini adalah bahwa penasal dan menasal are discriminable only in one phoneme. Diskriminasi dalam konteks ini berarti pembeda. Dengan kata lain, yang diskriminatif dari menasal dan penasal adalah meh dan peh. Dan dalam penelitian ini, kami memiliki research question. Apakah persamaan bentuk antara menasal dan penasal yang hanya punya satu fonem yang diskriminatif ini membuat kata-kata berimbuhan menasal dan penasal memiliki dampak positif bagi proses pembelajaran kata? Nanti di bagian metode, saya akan menjelaskan bagaimana kami mentraining mesin sebagai alat yang mensimulasikan the learning process. Blevins pernah melakukan penelitian sebelumnya, dan Blevins menyatakan bahwa sebuah systematicity bisa bermanfaat untuk predictability. Kami ingin menguji hipotesa apakah systematicity yang ada pada penasal dan menasal membuat prefiks ini mudah dipelajari oleh mesin. Logikanya, semakin sistematis sebuah konstruksi, maka mesin akan lebih tepat dan cepat dalam melakukan prediksi. Data penelitian ini diambil dari Leipzig Corpora Collection, sebuah bank data bahasa tulis berbahasa Indonesia yang dikumpulkan dari 2012 hingga 2016. Sebenarnya sampai sekarang itu sudah lebih update, tapi data yang kami ambil dan kami pakai untuk penelitian ini hanya sampai 2016.
Dari korpus ini, kami memilih 99 kata dasar yang terdiri dari kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. 99 kata dasar tersebut harus memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi di dalam korpus, serta memiliki formasi penasal, dan menasal. Dari kata tersebut, saya menambah kata bentukan yang belum muncul di dalam korpus. Hasil pengumpulan data berjumlah 2.517 kata non-reduplikasi yang di dalamnya ada 521 kata berimbuhan menasal, 221 penasal, dan 109 pe. Yang lain kata-kata berimbuhan yang lain, atau mungkin kata-kata yang tidak berimbuhan. Pengecekan data dilakukan menggunakan KBBI online yang diakses pada bulan Februari tahun 2020. Beginilah bentuk data yang kami kumpulkan. Baris menunjukkan kata, dan kolom menunjukkan fitur informasi semantik, morfologi, dan sintaksis. Setiap kata kami jabarkan informasinya. Misalnya, kata mengajar memiliki informasi bahwa kata tersebut merupakan kata aktif, transitif, dan objeknya merupakan tema. Sedangkan kata pelajar memiliki informasi animate atau orang, concrete, ada bentuknya, dan patient atau orang yang diajar. Sebagai landasan teori, kami menggunakan pendekatan word and paradigm. Ini adalah sebuah pendekatan yang tergolong baru dan dikembangkan oleh James Blathen. Pada dasarnya, teori ini memperlakukan kata sebagai satu kesatuan. Teori ini percaya bahwa kita belajar kata dari paradigma proses pembentukan kata tersebut. Misalnya, kalau kita punya kata ajar yang merupakan benda abstrak, dengan menambah imbuhan penasal, maka makna agen akan bertambah ke dalam makna kata ajar. Dengan demikian, kata pengajar berarti orang yang mengajar. Kami tidak memecah kata menjadi prefix plus kata dasar atau kata dasar plus suffix. Untuk mensimulasikan learning process on how native learn the language, kami menggunakan sebuah model yang bernama discriminative lexicon. Model ini digagas oleh Bain et al. Baru pada tahun 2019. Dan untuk selanjutnya, ketika saya bilang model, itu berarti saya mengacu pada machine learning algorithm atau artificial intelligence. Model ini tidak ada hubungannya dengan Luna Maya atau model-model yang cantik dan ganteng yang lainnya. Nah, tugas utama dari model ini adalah memprediksi makna kata yang ada pada training data dengan bermodal bentuk kata. Input yang kami berikan pada training data adalah trigram atau kombinasi 3 huruf. Tanda tagar mengawali awal dan akhir kata. Misalnya, ketika kita mensimulasikan kata pengajar, maka model akan mulai belajar dari trigram HPE, PEN, ENG, dan seterusnya sampai AR hash. Kalau model bisa persis memahami kata pengajar, maka dia akan mengasosiasikan gabungan dari seluruh trigram di sini menjadi makna animate, concrete, and agent. Kalau asosiasi maknanya benar, berarti comprehension-nya berhasil. Berikut adalah hasil dari performa model. Nilai akurasi model adalah 94% dari maksimal 100%. Dan berikut adalah sebagian dari hasil prediksi komprehensinya. Leksim adalah kata dasar, form adalah tebakan model, target adalah tebakan yang benar, rank merupakan posisi prediksinya, correct adalah apakah prediksinya benar atau salah, dan R adalah nilai korelasi prediksi. Nilai R ini adalah kunci Bapak dan Ibu, sebab nilai ini menunjukkan seberapa tepat prediksi model dengan target kata. Kami punya 3 istilah spesifik terkait hal ini. Yang pertama adalah the real semantics factor, yang berarti words meaning yang saya masukkan ke training data. Yang kedua, original predicted semantics factor, yang berarti prediksi model tanpa modifikasi. Dan yang terakhir adalah modified predicted semantics factor, yang berarti prediksi model yang kami modifikasi.
Modifikasi ini berlaku pada level komprehensi dan bertujuan untuk mengkuantifikasi seberapa penting sebuah prefiks dalam sebuah kata. Misalnya, dalam kata pengajar, di awal training, model sudah memiliki nilai real semantics factor dan original predicted semantics factor. Ketika model kami modifikasi, yaitu trigram hash PE dihilangkan, maka nilai modified predicted semantics factor yang mengacu ke makna animate, concrete, dan agent tidak akan sebesar nilai original predicted semantics factor ketika hash PE tidak dihilangkan. Kami mencabut seluruh trigram satu demi satu untuk mendapatkan nilai modified estimated semantics factor di serial modifikasi model. Dengan mengetahui nilai korelasi antara model yang tidak dimodifikasi dan model yang dimodifikasi, kami dapat menghitung selisih nilai korelasinya. Selisih ini kami sebut dengan functional load atau disimbolkan dengan L tau. Functional load berfungsi untuk mengkuantifikasi seberapa penting sebuah trigram dalam penentuan prediksi makna kata bagi model. Perhitungan didapat dari nilai prediksi semantics model yang tidak dimodifikasi dikurangi nilai prediksi semantics model yang dimodifikasi. Jadi setiap trigram akan memiliki nilai functional load. Logikanya, jika functional load dari sebuah trigram itu besar, maka peran trigram tersebut juga besar di dalam penentuan semantik dari sebuah kata. Misalnya begini Bapak dan Ibu. Ada dua trigram, hash PE dan PEN. Kami ingin tahu seberapa besar peran trigram ini dalam kata-kata yang punya awalan hash PE dan PEN. Untuk hash PE, pada model yang tidak dimodifikasi, jadi the trigram is in the model, ya, nilai korelasi semantiknya 0,9. Sedangkan ketika hash PE diambil dari data training, nilai korelasinya menjadi 0,6. Maka functional load dari hash PE adalah 0,3. Dengan demikian, kita tahu bahwa penghilangan trigram hash PE dampaknya 0,3. Sedangkan penghilangan trigram PEN memiliki dampak 0,2. Dari contoh sederhana ini dapat disimpulkan bahwa dalam training data, hash PE lebih berkontribusi pada proses komprehensi model dibandingkan dengan PEN. Ini adalah chart yang menggambarkan distribusi functional load untuk menasal, penasal, dan P. Terkhusus untuk menasal dan penasal, kedua imbuhan ini memiliki pola yang mirip pada trigram ketiga dan seterusnya. Kemiripan ini disebabkan oleh the systematic trigram yang ada pada kata dasar yang melekat pada imbuhan penasal dan menasal. Misalnya, kata pencuci mencuci, pendengar mendengar. Trigram encuci dan endengar itu ada pada kedua kata tersebut. Dan trigram tersebut ada pada bagian ketiga dan seterusnya. Karena trigramnya mirip, maka functional load-nya juga memiliki tren yang serupa. Lalu, bagaimana perbandingan functional load antara penasal dan P? Gambar ini menunjukkan distribusi functional load dari 3 trigram pertama untuk kata-kata berimbuhan P dan penasal. P berwarna merah dan penasal berwarna biru. Di trigram pertama, functional load penasal lebih besar dibanding dengan P. Sedangkan di trigram kedua, functional load pada kata-kata berimbuhan P lebih besar dibanding penasal. Apa yang menyebabkan perbedaan functional load ini? Kenapa hash PE lebih penting bagi model untuk kata-kata yang berimbuhan penasal? Dan kenapa PEX lebih penting bagi model untuk kata-kata yang berimbuhan P? Ketika dilihat lebih jauh, penasal dan menasal memang hanya beda satu fonim. Fonim lain mirip, sama persis. Mungkin kita berasumsi, enak nih model belajarnya ya harusnya, karena berbekal kata menasal, misalnya mengajar. Model udah bisa mempelajari trigram ngajar.
Jadi mah tinggal diganti pah, dapat deh kata baru dengan makna baru, yaitu pengajar. Ternyata bukan itu yang dialami oleh model. Tidak semudah itu, Ferguson, kalau kata anak-anak sekarang. Justru karena bedanya hanya satu fonem, model kesulitan untuk mempelajari proses pemerolehan kata. Kita ambil contoh dari kata pengajar. Kata ini punya mengajar atau menasal ya sebagai verbanya. Model memecah kata tersebut menjadi trigram dan mengasosiasikan setiap trigram ke dalam semantic paradigm-nya. Semantic paradigm dari menasal adalah active, transitive, dan membutuhkan tema. Sedangkan pengajar, penasalnya, bermakna animate, concrete, dan agent. Berarti keenam trigram punya asosiasi dengan makna semantik aktif, transitif, theme, animate, concrete, agent. Jadi untuk trifon ngajar itu berasosiasi dengan 6 makna semantik. Oleh sebab itu, kemiripan fonologi antara menasal dan penasal justru menciptakan kompetisi input makna yang harus dipelajari oleh si model. Konsekuensinya, model harus memilih apakah dia harus menuju ke verb atau ke noun paradigm nih. As a result, trigram pertama HPE menjadi sangat penting bagi model untuk mempelajari kata-kata berimbuhan penasal. Karena dari situlah dia bisa membedakan antara penasal dan menasal. Wah sama mah nih penting banget buat aku. Kalau hilang, aku kalang kabut gitu mungkin kata-katanya model. Lalu kita lanjut ke tren di trigram kedua. Alasan trigram kedua lebih penting bagi model ketika trigram tersebut berada pada kata-kata berimbuhan pe adalah bahwa di trigram ini model mulai belajar batas huruf antara imbuhan pe dan huruf pertama dari kata dasar yang melekat pada imbuhan tersebut. Sedangkan untuk imbuhan penasal, pilihan hurufnya itu masih terbatas pada alomorf penasal itu sendiri. Gambarannya sebagai berikut. Pada diagram kedua yang adalah PEX, ya, opsi huruf untuk penasal masih berkisar di PEN, PEM, atau PEX. Dan untuk PEX ini sendiri kan jumlahnya sedikit, tidak sebanyak kata-kata yang berimbuhan pe. Sedangkan yang terjadi pada trigram kedua di kata berimbuhan pe, kemungkinan hurufnya jauh lebih banyak dibanding penasal. Maka dari itu, functional load pada trigram kedua untuk imbuhan pe menjadi lebih besar karena memang functional load di trigram kedua ini lebih penting untuk imbuhan pe dibanding dengan imbuhan penasal. Summing up, penelitian ini mengevaluasi dampak dari afiks substitusi untuk imbuhan penasal dan menasal yang hanya berbeda satu fonem, meh dan peh. Research question yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah apakah persamaan bentuk membuat kata-kata berimbuhan menasal dan penasal memiliki dampak positif bagi proses pembelajaran kata. Hipotesa kami berawal dari penelitian Blevins yang menyatakan bahwa sebuah systematicity bisa bermanfaat untuk predictability. Jadi, mungkin semakin sistematis sebuah konstruksi, model akan lebih tepat dalam melakukan prediksi. Namun hasil penelitian menyatakan sebaliknya. Justru afiks substitusi menghambat model untuk bisa memahami sebuah kata dengan tepat. Penelitian ini membuktikan bahwa substitusi afiks merupakan sebuah tantangan bagi model untuk mempelajari pemerolehan kata. Mungkin ini salah satu penyebab mulai langkanya proses substitusi afiks di bahasa-bahasa Austronesia. Kedepannya, kami ingin terus mengembangkan model ini untuk fenomena bahasa Indonesia yang lain, misalnya reduplikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.